Anime Sport 1 ini animasinya cantik banget, bisa gabungin 3D CGI dan 2D animasi dengan sangat mulus. Ceritanya sangat bagus, eksekusinya juga sangat rapi. Padahal studio yang ngebuat anime ini bukan produsen IG yang udah berpengalaman dalam dunia anime sport, tapi kualitasnya enggak kalah bagus. Ya, anime Medalis ini adalah anime buatan dari studio NG. Studio ini tuh belum pernah nyentuh genre sport sebelumnya, tapi jujur aja kualitasnya sangat amat bagus. Jadi jujur aja pas saya tahu pertama kali kalau anime ini tuh dibuat sama studio NG, saya agak kaget. Anime sport drama dengan animasi seindah ini tuh dibuat sama studio yang kebanyakan bikin anime romcom. Tapi Medalis, anime ini pada akhirnya berhasil memberikan pengalaman nonton yang luar biasa. Dan menurut saya, studio NG harus mendapatkan apresiasi sebesar-besarnya akan hal ini. Jadi siapin cemilan kalian karena review kali ini bakalan panjang dan detail. Salah satu kekuatan teman dari anime Medalis adalah karakter development yang kuat banget. Anime ini memperkenalkan dua karakter utama. Yang pertama itu Inori dan yang kedua itu Tsukasa. Yang keduanya ini punya latar belakang unik dan punya konflik internalnya masing-masing. Jadi Inori dia memiliki bakat alami dalam ice skating, namun terlambat memulai karirnya dibandingkan dengan pesaing lain seusianya. Konflik utama dan empati yang mau disampaikan si author adalah rasa penyesalan dan ketertinggalan yang membuatnya sering ngerasa rendah diri. Di luar emang si karakter ini sendiri yang dijauhi sama lingkungannya dan di awal-awal nggak mendapatkan dukungan dari ibunya soal hobinya di ice skating. Tapi seiring berjalannya cerita, dia berkembang menjadi sosok yang lebih percaya diri, punya banyak teman dekat, serta tujuan hidup yang jelas. Terus kedua, kita bakalan bahas Tsukasa. Berbeda dengan Inori, perjalanan Tsukasa tuh lebih berat lagi. Jadi Tsukasa baru mulai perjalanan ice skatingnya udah ketuaan, yaitu pas di SMA. Jadi hal ini akan menjadi fondasi karakter si Tsukasa ini, di mana beban penyesalan di masa lalunya ini selalu ngehantuin dia. Tapi dia akhirnya nemuin makna baru dalam hidupnya sebagai pelatihnya si Inori. Selain itu, anime ini juga memberikan porsi yang cukup untuk karakter pendukung seperti Ryo dan juga Ryoka, dua karakter pendukung yang paling menonjol di anime ini. Ryo misalnya diperkenalkan di akhir-akhir tapi langsung mencuri perhatian dengan konflik internalnya yang kompleks dan memberikan warna baru, di mana akhirnya di episode-episode akhir ia menjadi rivalnya si Inori. Ya bentar sih, tapi seenggaknya bikin fresh aja lagi. Sementara Ryoka yang awalnya nggak percaya sama orang dewasa akhirnya belajar untuk mempercayai pelatihnya. Jadi hampir semua karakter di anime ini punya latar belakang yang kuat banget, dan pastinya Hikaru, salah satu anak paling berbakat yang juga akhirnya menjadi teman Inori, dia adalah karakter yang menjadi benchmarking semua karakter yang selevel sama Inori. Medalis ini pace ceritanya tuh cepat banget, terutama di episode awal. Hal kayak gini tuh bisa jadi kelebihan sekaligus kekurangan. Di satu sisi pace tinggi kayak gini tuh langsung ngebuat kita ngehook ke dalam ceritanya. Tapi di sisi lain pace yang terlalu cepat kayak gini tuh ngebuat beberapa elemen kerasa keburu-buru, yang akhirnya pengenalan karakter dan dunianya nggak bisa maksimal di awal episode. Dan jelas aja pengenalan karakter jadi kurang kegarap dengan baik di episode awal. Jadi saya kasih contoh kecil aja, dimana ibu Inori ngebawa Inori ke tempat latihan ice skating. Sempat bikin saya bingung, sebenarnya ibu Inori ini tuh ngedukung Inori atau malah pengen ngebuat anaknya putus asa. Soalnya dari episode awal kita tuh udah diperlihatkan kalau ibunya Inori ini tuh nggak support sama si Inori. Barulah di episode-episode berikutnya terungkap bahwa ibunya sebenarnya sangat ngedukung Inori. Pengenalan Tsukasa sebagai pelatih juga kerasa keburu-buru. Kita nggak diberi gambaran yang jelas tentang kemampuan atau prestasinya si Tsukasa. Sampai akhirnya kita sulit untuk langsung terhubung sama karakternya. Untungnya masalah ini mulai membaik di episode 2 dan seterusnya. Setelah kita mulai mengenal karakternya dan dunianya, barulah kita bisa nikmatin animenya, di mana pace dan pendalaman karakternya udah mulai setara. Kalau ada yang nanya sama saya, apa sih yang bagus dari anime Medalis? Maka bakalan saya jawab, salah satunya itu adalah animasinya. Studio NG itu berhasil ngegabungin 2D animation dengan 3D CGI dengan sangat seimbang. Dari bagian-bagian gerakan biasa di luar ice skating atau pertunjukan ice skating dibuat sepenuhnya dalam 2D. Sementara dengan ice skating menggunakan 3D CGI tanpa ngerusak esensi karakter dan juga gambar 2D-nya. Dan ini impresif banget loh, soalnya sekelas anime besar kayak Tate no Yousa sama Overlord aja kadang ngegabungin 3D CGI sama 2D animation tuh nggak bisa mulus dan bagus. Kalian harus nonton koreografinya Hikaru di episode 5 sih. Itu gila sih, bagus banget gerakannya. Pas kita lihat episode 5 ini tuh udah nggak kayak nonton anime, kita kayak ngeliat adegan skating beneran. Kalau kata anak-anak sekarang tuh absolut cinema, dimana kita disuguhi koreografi penuh dari Hikaru. Gerakan animasinya tuh halus banget, fluid, indah, ditambah lagi pengambilan gambar dan pergerakan kamera yang sempurna dan dinamis banget, ngebuat adegan ini tuh kerasa magis banget. Komedi di Medalis juga layak diacungi jempol. Anime ini berhasil ngehadirin dua jenis humor, dialog dan ekspresif. Beberapa dialog lucu ngebuat kita ketawa kecil, tapi beberapa momen juga ngebuat kita ketawa ngakak. Selain itu, komedi ekspresif anime ini juga bagus banget.
nggak terlalu overuse kayak Grand Blue yang kadang malah bikin kita jadi cringe. Yang lebih penting, penempatan komedinya tuh sangat baik, bisa mencairkan suasana yang lagi tegang, juga bikin ceritanya jadi fresh lagi. Anime Medalist juga lebih fokus sama konflik internal ketimbang eksternal, mungkin gara-gara karakter utamanya sendiri adalah anak-anak, dimana anak-anak ya lebih ngutamain rivalitas positif dan pertemanan daripada drama berat kayak anime sport lainnya. Misalnya aja kayak anime Haikyuu yang punya drama rivalitas yang kuat banget. Walaupun gitu, ada beberapa momen dramatis rivalitas yang lumayan kuat, kayak hubungan antara Inori dan Ryo di camp pelatihan di episode-episode akhir, atau ya Inori yang ngejar Hikaru ya, walaupun di season 1 ini mereka belum jadi rival sih. Tapi dari banyaknya hal positif yang udah kita omongin sebelumnya, ada juga hal yang nggak saya suka dari anime ini. Time skip di episode 10 itu cukup ngecewain. Kita tidak diberikan gambaran tentang perjuangan Inori ngelewatin level-level di atas level 2. Padahal ini adalah salah satu nilai plus dari anime ini, karakter development. Minimal lah kasih flashback singkat, atau kalau enggak ya kasih aja setengah episode yang dipercepat atau dirangkum gitu kan, yang memperlihatkan perjuangan Inori ya, karena perjuangan dan karakter development kan nilai utama dari anime ini. Jadi kalau cuma dinarasiin singkat aja ya jelas bakalan kerasa kurang. Terus drama yang ada juga kerasa terlalu ringan, meskipun genre utama dari anime ini adalah drama. Mungkin ini disengaja karena fokus cerita lebih kepada perjalanan naik levelnya si Inori. Sebagai anime yang berpusat pada ice skating, musik memegang peran penting. Medalist berhasil memilih soundtrack yang sesuai dengan tema olahraga ini. Setiap pergerakan di atas es kerasa makin hidup berkat musik yang ngedukung. Terus lagu openingnya beneran bagus banget sih, bikin kita vibing bahkan dari lagu openingnya doang. Bahkan kalau kalian lihat video klip aslinya, itu kerjasama dengan pengiran esnya Jepang, sang peraih medali emas Olimpiade yaitu Yuzuru Hayu. Secara keseluruhan, Medalist adalah anime sport yang sangat bagus, menghibur banget dan nyentuh hati dengan plot yang menarik, karakter development yang kuat banget, animasi yang indah, serta pesan moral yang tersampaikan dengan baik. Anime ini pantas masuk ke dalam daftar anime sport terbaik. Jadi pesan utama dari anime ini adalah tentang usaha tanpa henti dan bagaimana batasan sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Pesan ini tersampaikan dengan sangat baik melalui cerita, narasi, dan karakter-karakternya. Namun ada beberapa kekurangan seperti time skip yang terlalu besar, drama yang kerasa kurang dalam, dan representatif karakter dewasa yang agak ngebingungin. Tapi semua itu tidak ngurangin kualitas inti dari anime ini. Pada akhirnya saya rate anime ini di 9/10 di My Anime List. Jadi itulah dia review lengkap anime Medalist. Gimana nih, kalian udah pada nonton atau belum? Atau gimana pendapat kalian tentang anime ini? Mari kita diskusiin di kolom komentar. Kalau saya ada salah-salah kata, terus ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dan yang paling utama, jangan lupa sholat dan ibadah.